berbasis pada dunia yang akan datang. Dunia ini bukan wilayah di mana semua penduduknya hidup dalam ketertundukan. Jadi jangan bermimpi dunia ini akan menjadi surga. Dan memang kita tidak boleh berharap kehidupan di bumi ini akan menjadi surga. Pada umumnya agama-agama dan kepercayaan masih berbasis pada kehidupan hari ini. Walaupun tentu saja kehidupan di surga menjadi pengharapan setelah mati atau di balik kubur. Tetapi pada dasarnya mereka tidak berbasis pikir sebagai satu-satunya tujuan. Paling tidak di banyak agama seperti agama Yahudi dan kepercayaan lain, mereka bisa berjejak pada dua basis berpikir ini. Bisa berbasis berpikir bumi sekaligus juga punya pengharapan di surga. Tetapi dalam kekristenan tidak boleh. Kita harus berpijak pada satu basis saja. Seperti misalnya agama Yahudi, mereka berbasis pada dunia hari ini. Orientasi kehidupan mereka dunia ini. Jadi kehidupan keberagaman bangsa Israel masih berbasis pada dunia ini. Itulah sebabnya mereka mempersoalkan tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka berebut wilayah di bumi ini karena merasa ini adalah wilayah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka masih menginginkan kejayaan kerajaan Israel, kelimpahan materi, dan segala sesuatu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi pada zaman Yesus mengalami kesulitan memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan termasuk murid-muridnya. Seperti saat mereka mempertengkarkan mengenai siapa yang terbesar atau berkedudukan tinggi dalam kerajaan surga. Di mana waktu itu pengharapan mereka, Yesus menjadi Raja Israel di bumi ini. Mereka belum memahami bahwa kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, bukan di bumi ini, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di depan Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dengan pikiran-pikiran yang salah, yang diidentifikasi oleh Yesus sebagai iblis. Petrus menghalangi Yesus ke Yerusalem agar Yesus tidak mengalami penderitaan, apalagi kematian. Ini yang menunjukkan bahwa Petrus dan murid-muridnya masih berbasis pada dunia hari ini, di bumi ini. Sebab mereka hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Yang mana itu bisa menghalangi bahkan membatalkan rencana keselamatan, sehingga Yesus dengan tegas berkata, "Nyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Orang yang berbasis pada dunia hari ini tidak pasti memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia tidak bisa sepikiran dengan Allah. Bahkan ironisnya, setelah kebangkitan pun murid-murid masih mempersoalkan bila mana Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel pada waktu itu di bumi ini. Ini berarti hidup mereka masih berbasis pada dunia sekarang, di bumi ini. Hal ini tentu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Yesus. Namun dalam kesabarannya Yesus mengemukakan pernyataan ini di Kisah Rasul 1 ayat 7-8. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka tidak perlu mempersoalkan pemulihan kerajaan Israel secara duniawi sekarang. Tapi mereka harus menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Artinya, mereka harus meneruskan berita Injil sampai ke ujung bumi. Dan hal itu pasti menyita seluruh hidup mereka. Dan benar,
Pada kenyataannya murid-murid Yesus mati dalam keadaan yang sangat mengerikan serta menyedihkan karena disiksa dalam penderitaan. Setelah mereka mendapat mandat sampai ke ujung bumi, mereka baru mengerti ternyata apa yang mereka dahulu harapkan dan pikirkan selama ini tidak diperoleh di bumi. Sebab yang disediakan Tuhan adalah kehidupan di langit baru, bumi baru. Jadi murid-murid Yesus kehilangan kehidupan di bumi ini, tetapi memperoleh kehidupan di dunia yang akan datang. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau seorang kehilangan nyawa karena dia, maka orang itu akan memperoleh nyawa. Tetapi kalau seorang keberatan kehilangan nyawa, kehilangan kesenangan dunia, maka ia tidak akan memperoleh kehidupan yang akan datang. Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya merupakan model manusia yang hidupnya berbasis pada dunia akan datang. Abraham meninggalkan segala sesuatu hanya demi untuk menemukan negeri yang Tuhan janjikan. Ibrani 11 ayat 8-14. Abraham tidak pernah kembali ke kampung halamannya Ur Kasdim sampai dia menutup mata. Bahkan ternyata Abraham tidak menemukan negeri itu sampai ia mati. Dan memang negeri itu tidak ada di bumi. Sehingga Alkitab katakan Kanaan sorgawi yang dari jauh Abraham melihat dan melambai-lambai. Abraham mencari kota yang memiliki dasar yang dibangun dan direncanakan Allah. Dan kota itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang kehilangan kehidupan di bumi untuk memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati.